Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu wa syukru kulluh, atas nikmat dipertemukannya kita kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab, yang mana tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa budiman dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan dari pembelajaran kita terkait dengan pelajaran yang sebelumnya, yang mana di pelajaran yang lalu kita telah menyelesaikan latihan demi latihan dari dars yang ke-66, dan di sini kita akan masuk pada dars yang ke-67 dan di wahdah yang ke-12. Dan di sini kita akan berhadapan dengan salah satu hiwar yang ada di bab ke-12 ini tentang marhalatul murahaqah. Ya, marhalatu al-murahaqah. Yang mana dalam percakapan ini nanti ya akan dijelaskan kepada kita bagaimana salah satu problem yang dihadapi oleh seorang ayah, seorang bapak dari anaknya yang mengalami perubahan dari mulai atau ketika menginjak usia remaja. Anak-anak memiliki satu karakteristik yang khusus. Ketika dia beralih masanya menginjak usia remaja, maka terjadi perubahan yang besar. Dan seorang ayah nanti di sini dia akan menyampaikan beberapa problem, beberapa permasalahan yang sedang dihadapi olehnya terkait dengan anaknya yang sudah menginjak usia remaja. Baik, seperti apa ya percakapan itu nanti berlangsung, maka mari kita simak sebagaimana berikut. Marhalatu al-murahaqati. Ya. Marhalah itu artinya adalah tingkatan, ya, fase. Sedangkan kata al-murahaqah ya itu artinya adalah remaja. Maksudnya marhalatul murahaqah ini adalah masa remaja. Artinya satu masa yang menjadi tingkatan kedua setelah anak itu di tingkatan pertama, itu masa kanak-kanak. Dan percakapan ini itu berlangsung antara seorang bapak, ya, seorang ayah dengan al-khal. Al-khal dalam bahasa Arab menunjukkan saudaranya ibu, ya, saudaranya ibu. Al-khal disebut saudaranya ibu karena saudara ini atau orang ini
itu nasabnya sejalur dengan nasab ibu. Kalau saudara ayah yang sejalur dengan nasabnya ayah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata ammun. Ya, ammun itu adalah saudara ayah yang sejalur, sedangkan khalun itu saudara ibu yang sejalur. Baik. Percakapan ini dimulai oleh seorang bapak. Al-abu. Ana qaliqun ala ibni Umar. Laqad asbaha yakhruju min al-bayti mata sya'a wa yarji'u mata sya'a wa la yukhbiruni bil makan alladhi yadhhabu ilayhi wa la bil asdiqa'i alladhina yadhhabu ma'ahum. Ana khaifun alayhi. Al-khal. هذا شعور طبيعي ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم 16 من عمره وهو الآن في مرحلة المراهقة ولا بد أن تعامله بحكمة. الأب: كيف أعامله بحكمة؟ الخال: يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره. الأب: في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل. افعل كذا، لا تفعل كذا، قل كذا، لا تقل كذا، البس كذا، لا تلبس كذا. الخال: هذا أسلوب غير سليم في التربية. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. الأب: هذا ما حدث فعلا، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا. الخال: غير أسلوبك مع ابنك، تحاور معه واحترم آراءه وسيعود إليك. الأب: جزاك الله خيرا يا خال عمر. Baik, kita akan baca untuk yang kedua kalinya. Marhalatul murahaqati. Al-abu: Ana qaliqun ala ibni Umar. Laqad asbaha yakhruju min al-bayti mata sya'a wa yarji'u mata sya'a wa la yukhbiruni bil makan alladhi yadhhabu ilayhi ولا بالأصدقاء الذين يذهبوا معهم. أنا خائف عليه. الخال: هذا شعور طبيعي ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم 16 من عمره وهو الآن في مرحلة المراهقة ولا بد أن تعامله بحكمة. الأب: كيف أعامله بحكمة؟ الخال: يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره. الأب: في الحقيقة أنا أعامله عمر كالطفل. افعل كذا، لا تفعل كذا، قل كذا، لا تقل كذا، البس كذا، لا تسبل كذا. الخال: هذا أسلوب غير سليم في التربية. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. الأب: هذا ما حدث فعلا، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا. الخال:
ghayyir uslubaka ma'a ibnika, tahawar ma'ahu, wahtarim ara'ahu, wa sayaudu ilaika. Al-abu, jazakallahu khairan ya khala Umar. Nah, jadi percakapan yang terjadi antara seorang ayah dan saudara ibu, ya, saudaranya istri, yaitu kakak ipar, mungkin begitu kita nyebutnya. Ini terkait dengan permasalahan anaknya yang bernama Umar, yang mana dia mengalami masa perubahan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja. Yang mana seorang ayah ini dia mengeluhkan bagaimana perbuatan dan sikapnya si Umar ini jauh berbeda ketika dia masih kanak-kanak. Dia sering keluar dan pun juga tidak memberikan kabar kepada si ayah kemana dia keluar, dengan siapa dia keluar, ya. Kemudian akhirnya diberikanlah arahan oleh si Al-Khal, yaitu pamannya Umar, yang merupakan saudara iparnya si ayah ini, bahwasanya di dalam bermuamalah kepada anak yang menginjak masa remaja, maka itu berbeda jauh dengan bermuamalah ketika anak di masa kanak-kanak. Sangat berbeda. Dan yang terjadi betul, ya, si ayah ini dia selama ini bermuamalah dengan Umar itu dengan muamalah kekanak-kanakan, ya, artinya dia menjadikan Umar seolah masih dalam usia anak-anak, ya. Sedangkan si Umar sendiri ini sudah menginjak usia remaja, usia 16 tahun. Sehingga dari situlah si paman ini, Al-Khal, dia mengetahui letak kesalahan si ayah di dalam bermuamalah kepada Umar. Dan akhirnya si paman ini dia memberikan arahan bagaimana bermuamalah yang benar dengan Umar yang sudah menginjak usia remaja. Baik, itu gambaran secara umum. Sekarang kita coba untuk memahami bersama hiwar yang berlangsung antara al-ab dan al-khal. Marhalatul murahaqati, masa remaja. Kata si bapak, ana qalikun ala ibni Umar. Ana qalikun, saya khawatir. Ya, si bapak ini dia merasa ketakutan, ada kekhawatiran kepada siapa? Ana ibni, ya, khawatir kepada anakku Umar yang bernama Umar. Saya khawatir sama dia. Bagaimana tidak? Kata si bapak, laqad asbaha yakhruju minal baiti. Sungguh, ya, si Umar ini dia sekarang suka keluar rumah mata sya'a, kapanpun yang ia mau. Ya, dia mau keluar pagi, keluar aja. Mau keluar siang, begitu saja keluar. Sore, malam, ketika dia mau keluar, begitu saja dia mudahnya untuk keluar. Berbeda dengan usia kanak-kanak sebelumnya. Nah, ini yang dirasakan oleh si bapak. Laqad asbaha yakhruju minal bait. Sekarang ini Umar ya suka keluar rumah mata sya'a, kapanpun ia mau. Wa yarji'u mata sya'a, dan pulang pun kapan ia mau. Ya, semaunya. Pergi semaunya, pulang pun juga semaunya. Kemudian dia mengatakan lagi, wala yukhbiruni, dan si Umar ini tidak memberitahuku bil makan, pada tempat alladzi yadhhabu ilaih, yang ia pergi menuju kepadanya. Artinya wala yukhbiruni bil makanil ladzi yadhhabu ilaihi, dan Umar ini tidak mengkabarkan kepadaku kemana ia pergi.
sudah dia begitu saja enaknya keluar dari rumah, pulang semaunya, pergi pun kemana juga tidak memberi kabar. Wala bil asdiqa, dan tidak mengkabarkan kepadaku akan teman-temannya alladzina yadhhabu ma'ahum, yang mana si Umar ini dia pergi bersamanya, yakni bersama teman-temannya. Tidak mengkabari dia pergi kemana, dan juga tidak mengkabari dengan siapa dia pergi. Kemudian kata bapak, ana khaifun alaihi, saya takut, merasa takut terhadapnya. Nah, ini kekhawatiran seorang bapak ketika mendapati perubahan yang terjadi pada diri anaknya. Dalam hal ini siapa? Umar, ya. Yang awalnya dia itu bisa diatur, mungkin dia masih nurut di masa-masa kanak-kanak dulu. Namun ketika menginjak usia remaja, maka terjadi perubahanlah pada diri Umar, yang mana dia suka keluar seenaknya, semaunya, pulang pun juga semaunya, bahkan kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, itu pun tidak dikabarkan kepada si bapak. Nah, ini yang menjadi problem si bapak Al-Ab ini terkait dengan anaknya yang bernama Umar. Kemudian ya, si paman Al-Khal ini menimpali, hadza syu'urun tabi'iyyun. Ini syu'urun adalah perasaan, tabi'iyyun, alami, ya. Artinya hal-hal seperti ini, munculnya rasa kekhawatiran kepada anak, itu hal yang lumrah, hal yang biasa, perasaan yang alami bawaan seorang tua, ya, bapak ibu, wajar seperti itu. Walakin, akan tapi, la tansa, kamu jangan lupa, kata si paman, anna benaka Umar, bahwasannya anakmu itu yang bernama Umar, atammas sadisata asyrata, dia sudah genap 16 tahun min umrihi, dari umurnya, dari usianya. Maksudnya apa di sini ketika si paman mengatakan walakin la tansa anna benaka Umar atammas sadisata asyrata min umri? Hai bapak, ya, kamu juga jangan lupa kalau si Umar ini usianya sudah 16 tahun genap. Artinya apa? Usia itu adalah usia remaja. Artinya sikap, tingkah laku, dan perilaku anak itu jauh berbeda antara di masa kanak-kanak dulu dengan di masa sekarang, masa-masa remaja, jauh berbeda. Sehingga di dalam bermuamalah dengannya pun juga harus dibedakan. Nah, ini maksudnya yang ingin disampaikan oleh si paman. Wahwal an, dan Umar itu sekarang, dan dia sekarang ini, ya, fi marhalatil murahaqah, berada di masa remaja, ya, wala budda an tu'amilahu bihikmah, dan kamu harus bermuamalah dengannya, menggauli dia, berinteraksi dengannya bihikmatin, dengan bijaksana. Jangan diperlakukan seperti ketika dia masih kanak-kanak, suruh ini harus nurut, dilarang itu harus nurut, begini harus nurut, begitu harus nurut, seolah-olah taubatnya seperti robot, ya. Harus berbeda. Nah, ini makna yang ingin disampaikan oleh si paman tadi. Ini Umar sudah masuk usia remaja, udah genap 16 tahun, berarti dia ini sudah masuk di usia-usia puber, usia-usia remaja, yang mana umumnya di usia remaja ini anak itu berusaha untuk mencari jati dirinya, sehingga di dalam bermuamalah pun harus dibangun di atas kebijaksanaan, bukan kediktatoran. Kemudian kata Al-Ab, kata si bapak, kaifa u'amiluhu bihikmah, bagaimana saya bermuamalah dengannya, ya, dengan cara hikmah. Seperti apa? Bagaimana caranya? Kata Al-Khal, kata si paman, menimpali ucapan si bapak tadi, ya sya'uru Umarul an bi annahu rajul, ya, Umar sekarang ini dia merasa bahwasannya saat ini dia adalah
orang dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Dan memang betul ketika kita amati, ya, anak yang sudah usia 16 tahun, ya kan, maka dia menganggap dirinya ini sudah jadi orang, sudah bisa membedakan, sudah bisa menilai ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak boleh. Ya'rifu ma yanfa'uhu, dia mengetahui apa yang bermanfaat baginya, wa ma yadurruhu, dan dia pun juga mengetahui apa yang membahayakan bagi dirinya. Ya, ini kata si paman, ya, Umar itu sudah merasa dirinya jadi orang sekarang, ya, sehingga nggak bisa kita paksa begini dan begitu, kita atur-atur, tidak. Bahkan ketika dia berbuat pun pasti dia berpikir mana yang bermanfaat baginya, mana yang tidak. Kemudian al-ab, ya, si bapak kembali mengatakan fil haqiqah, ya, sebenarnya. Dan ini baru, ya, si bapak membuka apa yang menjadi keluhan dia saat ini dan cara dia bermuamalah kepada Umar saat ini, sehingga menjadikan Umar itu tidak betah di rumah, akhirnya suka keluar, ya, sama temen tanpa kabar kepada si bapak. Fil haqiqah, sebenarnya ana u'amiluhu au ana u'amilu Umara katifli, aku ini, ya, bermuamalah dengan Umar itu tak ubahnya bermuamalah terhadap seorang anak kecil. Artinya selama ini yang dilakukan oleh si bapak di dalam menjaga hubungannya, menggauli si Umar yang di sini dia ada anaknya, itu tak ubahnya seperti anak kecil, ya, menghadapi Umar, menyikapi Umar dan bermuamalah kepadanya seperti muamalah dia kepada anak kecil. Seperti apa contohnya? If'al kadza, ya, kamu harus lakukan ini Umar. La taf'al kadza, kamu jangan lakukan itu hai Umar. Qul kadza, ucapkan ini olehmu hai Umar, ya. La taqul kadza, kamu jangan berkata seperti itu. Ilbas kadza, pakai baju ini, pakai pakaian ini. La talbas kadza, dan jangan pakai yang itu, pakaian ini, pakaian itu, jangan. Nah, ini metode yang selama ini dipakai oleh si bapak di dalam bermuamalah kepada Umar yang notabene sudah masuk usia remaja, ya, merintah, larang, seperti itu. Dan ini adalah gaya pendekatan dan gaya tarbiyah kepada anak kecil. Nah, ketika anak itu udah menginjak usia dewasa, usia remaja, maka metode pun di dalam berkomunikasi dengannya pun harus berbeda. Karena namanya anak ketika sudah masuk usia remaja, dia menganggap dia ini udah jadi orang. Dan dari sisi nalar pun juga sudah bekerja. Bisa menilai, ya kan? Kemudian dia juga bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Kemudian kata Khal, hadza uslubun ghairu salimin fit tarbiyati. Hadza uslubun, ya, gaya mendidik seperti ini, ya, uslub itu artinya gaya. Yang dimaksudkan di sini adalah gaya bermuamalah, gaya berkomunikasi, gaya mendidik. Ghairu salimin, itu tidak benar. Fit tarbiyati, dalam mendidik. Gaya menyuruh, melarang, memerintah, dan semisalnya itu tidak tepat ketika dilakukan dengan anak yang usianya sudah terbilang dewasa dan remaja. Itu sudah berlalu masanya. Ketika mereka masih kanak-kanak, iya, mungkin bisa menggunakan pendekatan, ya, perintah larangan. Namun ketika anak sudah menginjak usia dewasa, usia remaja, dan mereka sudah bekerja baik, nalar pemikirannya,
harus menggunakan gaya pendidikan yang lain, gaya tarbiyah yang lain. Yang ini disebutkan di sini adalah bermuamalah dengan hikmah tadi, bijaksana. Kemudian kata Syekhal, muamalatus syababi takhtalifu an muamalatil atfali. Ya, bermuamalah dengan pemuda, dengan remaja-remaja, takhtalif itu berbeda an muamalatil atfal, dari bermuamalah kepada anak-anak. Artinya apa? Gaya pendekatan kita di dalam mendidik anak yang sudah menginjak usia remaja itu berbeda dengan gaya dan cara mendidik kita, cara bermuamalah kita dengan anak yang usianya masih relatif kanak-kanak. Itu berbeda. Itu yang harus difahami. Ini kata khalnya tadi. Sayabtaidu Umaru anka. Umar itu justru akan menjauh darimu. Artinya ketika ya uslub, gaya mendidik tadi yang bersifat kekanak-kanakan diterapkan ke Umar, maka Umar itu pun dia akan apa? Menjauh dari si bapak, karena sudah nggak cocok lagi diperintah disuruh seperti robot dan seterusnya. Ya, justru dia akan semakin menjauh. Makanya Umar itu sering keluar rumah, pulang nggak jelas, keluarnya pun semaunya, kemana pun dia menuju tidak ada kabar, dengan siapa dia keluar pun juga tidak jelas. Sayabtaidu anka atau sayabtaidu Umaru anka. Umar itu nanti akan jauh darimu. Dari situ ya si bapak ya dia membenarkan. Hadza ma hadatsa fi'lan. Ini yang sebenarnya terjadi. Ya. Hadza ini ma hadatsa yang telah terjadi. Fi'lan, ya, yang sebenarnya. Hadza ma hadatsa fi'lan. Ini yang sebenarnya terjadi. Ya. Mengapa si Umar ini dia keluar rumah semaunya, pulang semaunya, dan juga tidak mengkabari orang tuanya kemana dia pergi dan sama siapa. Kemudian kata si bapak, fahuwa yaqdi mu'lamal waqti ma'a asdiqaih. Umar ini dia menghabiskan kebanyakan waktu dia, mayoritas waktu dia ma'a asdiqaih, bersama teman-temannya. Wala arahu illa qalilan, dan aku tidak melihatnya kecuali sebentar saja. Nah, ini yang dikeluhkan si bapak. Umar ini dia sering keluar. Bahkan ya, mayoritas waktu yang ia punya dia pakai untuk keluar. Adanya di rumah pun juga sebentar. Artinya dia udah nggak kerasan di rumah, dan juga dia sudah tidak sesuai dengan gaya tarbiyah kekanak-kanakan tadi, yang seolah-olah si bapak hanya membatasi kerjakan, jauhi, kerjakan, jangan lakukan, ya, seperti itu. Kemudian kata si khal, ya si paman, ghayyir uslubaka, rubahlah atau ubahlah gaya mendidikmu itu, ma'abnika, terhadap anakmu si Umar. Kamu harus merubah itu. Jangan terkesan kamu diktator, ya, nyuruh ini, ngelarang ini. Anak kalau udah usianya dewasa, dia tentu tidak akan suka jika diberlakukan seperti ini. Maka kamu harus wajib merubah apa? Gaya dalam mendidik si Umar. Ghayyir uslubaka ma'abnika. Ubahlah gaya mendidikmu ya terhadap anakmu itu. Tahawar ma'ahu, ya. Komunikasilah kamu dengannya. Wahtarim ara'ahu, dan hargai pendapatnya. Wa sayaudu ilaika, dan dia akan kembali kembali kepadamu. Artinya begini, ketika si paman dia memberikan satu tanggapan, dan ini merupakan satu solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh si bapak, ghair uslubaka ma'abdika, ya, kamu harus merubah nih, ya,
cara bermuamalah kamu dengan si Umar harus dirubah. Karena Umar sudah lagi kanak-kanak, tapi dia udah dewasa, udah remaja. Bagaimana ya cara kita merubah dan apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini si paman memberikan satu sampel. Ya, tahawar ma'ahu. Kamu harus diskusi dengan dia, ajak dia diskusi, ajak dia komunikasi, ajak dia ngomong. Jika dia memiliki satu usul dan satu pendapat, wahtarim arahu, hargai pendapatnya. Dan namanya anak ketika diajak diskusi, ya, untuk membahas satu permasalahan tertentu, yang kemudian dia memiliki ide cemerlang, ide positif, ide yang bagus, maka tidak mengapa, ya, ide itu kita ambil, kita terima dalam rangka untuk memuliakan, ya kan, pendapat si anak. Wa sayaudu ilaika, dan nanti dia akan kembali kepadamu. Artinya dengan kamu merubah, ya, gaya mendidik kamu dari yang diktator tadi menjadi gaya yang baik, gaya yang luas, maka Umar ini pun juga akan kembali kepadamu. Dia akan lama juga tinggal di rumah, tidak akan kembali keluar-keluar lagi bersama temannya atau yang lain. Kemudian kata si bapak, jazakallahu khairan ya khala Umar. Ya, semoga Allah balas kebaikan Anda. Siapa? Ya khala Umar, wahai pamannya Umar. Jadi begini, ya, makna dari percakapan yang berlangsung antara si bapak dengan si paman. Baik, kita akan ulangi sekali lagi, ya, bagaimana cara kita membaca percakapan tahtal unwan marhalatul murahaqati. Al-abu, ana qalikun ala ibni Umar. Laqad asbaha yakhruju min al-bayti mata syaa wa yarji'u mata syaa wa la yukhbiruni bil makan alladhi yadhhabu ilayhi ولا بالأصدقاء الذين يذهب معهم. أنا خائف عليه. الخال هذا شعور طبيعي، ولكن لا تنسى أن ابنك عمر أتم 16 من عمره، وهو الآن في مرحلة المراهقة، ولا بد أن تعامله بحكمة. الأب: كيف أعامله بحكمة؟ يشعر عمر الآن بأنه رجل يعرف ما ينفعه وما يضره. الأب: في الحقيقة أنا أعامل عمر كالطفل، افعل كذا، لا تفعل كذا، قل كذا، لا تقل كذا، البس كذا، لا تلبس كذا. الخال: هذا أسلوب غير سليم في التربية. معاملة الشباب تختلف عن معاملة الأطفال. سيبتعد عمر عنك. الأب: هذا ما حدث فعلا، فهو يقضي معظم الوقت مع أصدقائه ولا أراه إلا قليلا. الخال: غير أسلوبك مع ابنك، تحاور معه واحترم آراءه وسيعود إليك. الأب: جزاك الله خيرا ya khala Umar. Baik, jadi seperti ini cara kita membaca percakapan yang berlangsung antara al-ab dan al-khal. Baik, selanjutnya kita langsung saja membuka layanan interaktif dan kami mengundang kepada para pemirsa budiman dan pendengar setia Surah Al-Iman dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Nah, ada telepon yang masuk, coba kita angkat. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'na Ummu Abdullah fi Solo. هل هذا صحيح؟ نعم. نعم، أهلا وسهلا. كيف حالك يا أم عبد الله؟ هل أنت بخير؟ نعم أستاذ. أهلا وسهلا بكم يا أستاذ. ما شاء الله. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله الحمد لله. طيب يا أم عبد الله تفضلي بالقراءة. كيف حالكم يا أستاذ؟ الحمد لله أنا بخير وجميعنا هنا في سورابايا كلهم بخير. نعم تفضلي بارك الله فيك.
Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Marhalatul murahaqati. Al-abu anak qalikun ala bani umara laqad asbaha yakhruju minal baiti mata sya'a wa yarji'u mata sya'a bala yukhbiruni bil makani alladhi yadhabu ilahi bala bil asdiqai illadhina yadhabu mahum ana khaifun alaihi al-hal hadza syurun topiyun walakin la tansa anna benaka umara atamassa disata asrata min umurihi wa huwa ana fi marhalatil murahaqati bala buddha antuamilahu bi hikmati kaifa wamiluhu bi hikmati al-hal yashuru umarul ana bi annahu rajulun ya'rifu ma yanfa'uhu wa ma yaduruhu abu fil haqiqati anna wamilu umaro katifli if'al kaza la af'al kaza kul kaza la takul kaza libas kada la talbis kada la talbas kada al-hal ada uslubun ghairu salimin fit tarbiyati muamalatu sababi takhlifu an muamalatil aktifli Takhtalifu an muamalatil atfali. Itu Umaru angka Abu Azama hadatha fi'lan fahuwa yakdi Mu'zama al-waqti ma asdiqaihi wala arahu ila qalilan al-hal goyir uslubaka ma benaka takhawaru ma'ahu arimu aro'ahu basayaudu ilaika abu saya bawa khairan ya khala umaro. Nah, masya Allah, barakallahu fik ya Mu Abdullah. Hal ladaiki soal? Nanti kepada Allah Ta'ala. Belum Ustaz. Tayyib, nah. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, wa jazakillahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ummu Abdillah yang sudah bergabung bersama kami di studio Aliman Surabaya. Baik, kami masih menunggu kesempatan yang lain bagi para pemirsa, para pendengar setia Radio Surah Aliman. Dimanapun Anda berada, mari bergabung bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab, Maharatul Kalam di kesempatan sore yang baik ini. Nah, kita angkat teleponnya masuk. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ma'ana? Ma'i Bu Ani. Masya Allah, Ibu Ani, kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi. Alhamdulillah. Kaifa halul usrah? Kulluhum bi khair? Bi khairin aidan. Alhamdulillah. Lahul hamdu wa syukru kulluh. Tayyib. Naam. Ibu Ani, tafadhali bil qiraah. Barakallahu fiki. Bismillah. Murahaqati. Al-abu ana qalikun alabni umaro lakot asbaka tahruju minal baiti
mata sa'a wayatiu wala yuhiruni bil makani alati yadu ilaihi wala siqoi alatina yadabu qaifun alaihi al-khawlu Nah, ada su'urun tabi'iyun latahsya an-naba'naka umaro atamma disata asrota umrihi an fi marohalati marohakoti ya buddhaan tu'amilahu bi hikmati al-abu kaif miladi bi hikmati al-kholu yaskuru umarul bi annahu rajulun ya'rifu ma yanfa'uhu al-abu bil haqiqati anna amilu umaro kabili if al-kada la yaf'al kada kul kada la takul kada ilbas kada la talbas kada ada ghairu salimin fi tarbiyati muamalat ustabab salisu sayap tak itu umaru angka al-ab ada maka dasa fi'lan bahwa normal waktu ma'a asik wala arohu ila qolilan al-qolu yil uslu baka maaf nikah ma'ahu tahawar tahrim aro'ahu wasaya utu ilaika khairon ya kholu umaru ya khala umara. khola umar. Nah, apakah ada pertanyaan barangkali Ibu Ani? Nah, itu tadi Iya, yang mana? sayap Yabta'idu. itu Mm-mm. umaro anka Iya. Sa artinya akan, yabta'idu menjauh, umaru Umar angka darimu. Artinya sayabta'idu umaru angka, Umar itu akan menjauh darimu. Kapan? Kalau kamu tetap bermuamalah dengannya dengan muamalah anak-anak. Nah, dia akan menjauh karena dia udah remaja, udah bisa berpikir sendiri, ya kan? Dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, bisa menilai. Kalau kita masih bermuamalah dengan dia seperti anak-anak, ya pasti dia akan menjauh, bukan malah mendekat. Begitu. Ada lagi? kalau ini Ustaz,
Saurun tobiiyun. Ya, syu'urun tabi'iyun. Syu'urun itu artinya perasaan, tabi'iyun alami. Maksudnya apa? Hadza, iya, hadza syu'urun tabi'iyun. Ini ya perasaan apa ya? Wajar lah gitu loh. Natural, biasa seperti ini. Kekhawatiran kepada anak ketika anak udah di usia remaja, di usianya yang puber, ya kok beda tingkah lakunya. Itu perasaan kekhawatiran yang biasa, pasti dirasakan oleh setiap orang. Itu maksudnya. Ada lagi? Afwan, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami di Studi Aliman Surabaya dalam pembelajaran bahasa Arab sehari-hari. Baik, mungkin kita akan buka satu lagi kesempatan bagi para jamaah sekalian. Dan juga kita menunggu-nunggu ya Ibu Yati di Kota Mojokerto. Barangkali beliau di belakangnya Bu Ani ingin membuka kesempatan itu ya untuk bergabung bersama kami. Baik, coba kita angkat lebih dahulu apakah ada telepon yang masuk. Nah, kita angkat. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati, betul? Naam. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga nih bisa kembali berkomunikasi dengan Ibu Yati. Sehat Ibu ya? Ya. Mojokerto Alhamdulillah. aman? Tidak hujan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah khairin. Alhamdulillah. Tayyib. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini cuaca lagi luar biasa, Masya Allah ya. Harus pandai-pandai jaga kondisi, jaga istirahat, jaga pola makan juga. Baik, langsung saja Ibu Yati. Tafadhali. Barakallahu fiik. Marhalatul murahaqatin. Al-ab ana qalikun ala ibni Umaru Umara. laqad ala ibni Umaru laqad astaka yakhruju minal baiti mata sya'a wa yarji'u mata sya'a fala yukhbiruni bil makani alladhi yadhhabu ilaihi wala fil asdiqaihi alladzina yadhhabu ma'ahum ana khaifun alai al-khol hadza sya'urun tabi'i walakin la tansa annal ibnaka umaro atamasati sata asrota minal umri Min umrihi. wa huwal ana fil minal umri Min umrihi. wa huwal ana minal umrihi. Tidak ada alnya, Bu Yati. Min umrihi. Min umrihi Naam. wa huwal ana fil fi marhalatil murahaqati wala budda an tu'amilahu bi hikmatin al-ab kaifa u'amiluhu bi hikmatin al-khol yas'uru umarul ana bi annahu rajulun ya'rifu ma yanfa'uhu wa la yadurruhu wa ma yadurruhu al-ab fil haqiqati ana u'amilu wa umaro katifli if'al kaza la taf'al kaza kul kaza la takul kaza
Ilbas kada. Ya. Ilbas kada. Tas kada wala tas kada alkohol. Ada uslubun wayir salimin fitarbiyatin muamalatus sababi takhtalifu an muamalatil atfali. Saya Saidu Umaru Anka Al-Ad hadasa fi'lan bahwa yakdi mu'azzamal wakti ma'a asyiqaihi wala arahu illa qalilan alkohol wajir aslubaka ma'a ibnika sahawiru ma'ahu wahtarim aro'ahu fasayaudu ilaika al-ad jazakallahu khairan ya khola Umaro. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Yati. Apakah ada pertanyaan barangkali Ibu? Iya Ustaz. Iya, apa? Silahkan. Kata yang artinya kembali dengan menyiapkan itu bedanya tulisannya bagaimana Ustaz? Kembali gimana? Menyiapkan. Maksudnya? Maksudnya kok juga ada menyiapkan. Iya, a'adda. Begitu. A'adda yu'iddu. Kalau kembali ada ya'udu. Ada ya'udu. Itu artinya kembali, raja'a yarji'u. Kalau a'adda yu'iddu itu menyiapkan. Sinonimnya jahaza yujahizu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Yati. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Dan kepada semuanya kami ucapkan jazakumullahu khairan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab ya sehari-hari. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan mendatang kita akan kembali hadir kembali di hari yang sama, di jam yang sama, dan juga dalam bingkai pembelajaran bahasa Arab Maharatul Kalam, percakapan sehari-hari. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dengan berat hati kita harus undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.